But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook. Oke, halo guys, balik lagi di Kron-Klon Reptil. Sekarang gue mau nge-review mau lurus Python, panca bodo atau Burmese Python. Nah, jadi nih gue baru banget punya ini. Jadi kalau Burmese Python itu karakternya dia agak sedikit creepy ya guys. Wah, dia malah nyangkut anjing. Dia nyangkut guys. Ini biasa terjadi kalau kiper ular ya. Ini PR banget nih. Nah, dia nyangkut guys. Tapi nggak masalah, ular tuh bisa. Wah, PA nyangkut beneran dia. Apakah kita bisa ngeluarinnya? Oh, bisa guys. Jadi langsung aja kita review ya. Jadi ini gue punya Burmese Python atau mau lurus sanca bodo ya. Ini Burmese Python. Kelihatan ya? Ukurannya ini 1 meter ya. Kalau ini normalnya, jadi ini bukan dwarf, bukan albino, bukan juga hypo. Jadi kalau di mau lurus Python ini morphnya cukup banyak. Dia hampir sama kayak bal Python lah. Kalau bal Python kan morphnya itu ada clone, pied, segala macam. Nah, kalau ini juga ada morphnya. Dia ada hypo, albino, lukistik. Gue nggak tahu deh, ada nggak lukistik ya. Terus juga uniknya dia ini bisa disilangin sama retik. Jadinya itu kalau nggak salah apa namanya ya, kalau disilangin sama retik, gue lupa kalau disilangin sama retik. Kebetulan dia habis makan ya guys. Dia habis makan jadi kelihatan perutnya gendut. Ukurannya semeter dan ini tuh dia jinak banget. Captive breed soalnya, bukan tangkepan. Kalau tangkepan pasti dia galak banget dan nggak bisa diem. Kalau kayak ini kan dia jinak banget, noh. Bener-bener keren banget guys. Cerah, stripnya juga bagus, rapi. Tapi tetap kalau mau lurus ini, dia punya karakter yang def kandang. Jadi kalau dalam kandang itu dia suka hissing, suka nyetrek. Tapi kalau yang punya gue ini sih hissing doang ya, nyetrek nggak pernah nyetrek dia kayaknya. Jarang nyetrek kecuali lagi makan. Kalau lagi makan dia nyetrek. Nah, kalau karakter dia juga sedikit aneh. Dia nggak kayak ular-ular lain. Kalau ular lain kan dia lebih suka berendam gitu-gitu ya. Kalau ini jarang banget berendam. Bahkan gue masukin air dia ketakutan. Mau lurus Python. Kalau untuk jenis kelaminnya gue kurang paham ya. Soalnya gue belum sexing dia. Jadi cara sexing ular tuh gampang. Nggak kayak reptil lain. Dia cukup di pangkal ekor ini dimasukin alat probing atau bisa di popping. Cuman gue nggak pernah nge-popping dia di sini ya. Ini kan ada kloakanya nih, apa klok nggak tahu lah, lupa gue. Pokoknya itu. Jadi cukup dipencet. Nah, biasanya keluar kalau misalkan dia jantan, itu kayak keluar hemipenisnya 2 gitu, keluar merah. Tapi kalau betina biasanya nggak keluar. Dan kalau ini gue belum pernah sexing ya, gue jadi nggak tahu ini jantan apa betina. Dan ini kondisinya sehat. Cara ngelihat sehat apa enggaknya tuh dari mulutnya ya. Nih, dari mulutnya sini. Kalau misalkan dia berlendir, itu biasanya dia pilek. Tapi kalau ini nggak pilek, dia sehat, lincah. Terus makannya juga dia nggak mau yang hidup guys. Dia takut sama tikus. Nah, ini fungsinya kenapa kita kalau ngasih makan ular biasanya dibikin pre-killed dulu, atau kayak setengah mati dibikin sekarat dulu. Soalnya takutnya kejadiannya kayak ini. Mungkin ini pas waktu masih kecilnya dikasihin tikus hidup terus nggak sengaja digigit. Akhirnya dia takut sama tikus. Nah, makanya dibikin pre-killed. Jadi biar tikusnya nggak gigit dia tapi masih gerak-gerak. Nah, kalau udah kejadian kayak gini, satu-satunya cara ya kita ajarin dia makan lain selain tikus. Bahkan tikus mati pun dia takut.
Jadi dia cuma makan pala ayam. Unik ini guys. Ukurannya udah 1 meter. Kalau untuk Molurus python sendiri dia bisa sampai jumbo banget. Mungkin bisa sampai 5 meter, 4 meteran. Tapi kalau punya gue masih semeter. Kalau untuk dilindungin apa enggaknya gue kurang yakin ya. Soalnya kalau untuk Sanca Bodo atau Molurus itu banyak banget yang bilang ada yang dilindungin, ada yang enggak. Kayak Bivitatus dilindungin. Ya gue tahu Bivitatus dilindungin. Tapi kita nggak pernah tahu apakah yang kita punya ini Bivitatus atau Burmese. Soalnya kalau Burmese itu dari India, kayaknya dari India. Gue kurang paham juga sih. Cuman kalau yang Burmese itu nggak dilindungin, tapi kalau yang Bivitatus itu dilindungin. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, kayaknya perbedaannya susah banget gitu. Nih kayak ini. Ini sendiri gue masih belum bisa bedain entah ini Burmese atau Bivitatus. Gue sendiri bingung. Kalau motif sih cerah. Terus juga kalau dari mukanya dia sendiri juga, lihat mukanya dia sendiri, gue nggak bisa bedain apa ini Burmese atau Bivitatus. Gue nggak tahu. Tapi yang pasti ini jinak dan ini pasti captive breed. Karena nggak ada tangkapan alam yang sejinak ini guys. Dia ini jinak banget. Karakternya bener-bener kalem, nggak nyetrek, nggak hissing. Kecuali di dalam kandang ya. Coba kita review kalau dia di dalam kandang. Jangan. Gue nggak mau distract. Gue bukan orang yang hobi digigit tangannya. Kan ada tuh beberapa orang yang pengen nyobain digigit. Kalau gue nggak pengen nyobain digigit. Sakit soalnya guys, digigit. Sumpah sakit. Mendingan diselingkuhin berkali-kali daripada digigit. Karena digigit sakit. Nah jadi gini, kalau untuk ular ukuran semeter itu nggak apa-apa dikalungin begini, karena kita masih bisa ngebuka sendiri. Tapi kalau udah 2 meter gue nggak nyaranin guys. 2 meter lebih itu gue nggak nyaranin dikalungin begini, karena dia sewaktu-waktu bisa ngelilit. Oke. Nah jadi kalau untuk Python Molurus ini atau Sanca Bodo, dia habitatnya itu di hutan-hutan bakau ya, hutan-hutan yang kayak tropis gitu yang cukup lembab. Jadi dia ini senang ngumpet di daun-daunan gitu. Dan juga dia kalau untuk di habitatnya dia makannya pengerat-pengerat kecil, terus unggas-unggas. Tapi lebih bagus pengerat sih. Soalnya gini, ular apapun itu kalau makanannya dia kita kasih unggas, itu pasti perutnya bakalan geleber-geleber kayak gini. Kan karena ini dia takut sama pengerat ya. Jadi kita kasihnya cuman pala ayam dan lihat gelember-gelember gini. Jadi kurang bagus gitu, kurang kenceng. Tapi nggak masalah juga kalau untuk yang ngejar buat di diternak, itu ngejar size, jadi nggak masalah. Soalnya kalau pengerat itu kan lebih mahal ya dibanding ayam atau unggas-unggas. Kalau ini kayak kita kasih 1 ayam juga dia kenyang. Atau kasih pala ayam 2 biji juga kenyang. Jadi ini tuh keren banget. Recommended buat pemula gua rasa enggak. Karena karakternya itu dia cukup labil ya. Gak bisa dipercaya. Kalau untuk pemula gue lebih nyaranin ke ball python atau boa. Boa sendiri juga gue nggak nyaranin, cuman dibanding ini atau retic lebih okean itu, bagusan itu. Soalnya kalau ini kan kayak gimana ya, karakternya itu dev kandang, suka nyetrek, apalagi kalau lapar. Kalau lapar kita nggak bisa percaya ular, karena apapun yang dia lihat ya itu makanan. Ular itu begitu, soalnya dia instingnya ya cuman makan terus tidur, shedding, berak, gak lebih. Oke, mungkin segitu aja review gua tentang Sanca Bodo kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. I don't
on stage, hear them scream, okay, this a dream. And I pray as a team, one day it'd be me. If I want it, then I get it.